Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan ke-28 Kelompok 3 PPSDM Regional Bandung, Kabupaten Kuantan Singingi akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai biografi tokoh milenial. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Alvina Manik, Mira Hartati, Iing Oktraningsih, dan Nur Fitri Rahma. Kami persembahkan sebuah mahakarya tokoh milenial biografi tokoh milenial nasionalis Bapak Nadiem Makarim. Terlebih dahulu, sebelum itu kami akan menjelaskan definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Yang menjadi prinsip-prinsip nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dalam hal ini, tokoh nasionalis yang kami angkat adalah Bapak Nadiem Makarim, dengan nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, atau yang dikenal dengan Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim lahir di Singapura 4 Juli 1984 dari pasangan Dono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Pendidikan. Bapak Nadiem Makarim menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di ibu kota Jakarta. Setelah lulus sekolah menengah pertama, Bapak Nadiem Makarim melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah menengah atas di Singapura. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Karir dan bisnis. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Bapak Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di MC Kinsey dan CO. Bapak Nadiem menjadi konsultan MC Kinsey selama 3 tahun, dari tahun 2006 sampai 2009. Pada tahun 2011 sampai 2012, Bapak Nadiem menjadi CEO Founder and Managing Director di Zalora Indonesia. Sambil mengembangkan Gojek, Bapak Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer di Kartuku setelah keluar dari Zalora pada tahun 2013 sampai 2014. Pada tahun 2010 sampai 2019, Bapak Nadiem mendirikan Gojek. Dan kini, Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia, dengan evaluasi Gojek mencapai 10 miliar US dollar.
Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, Bapak Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Bapak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang terdiri atas 4 poin. Program Merdeka Belajar yang pertama adalah mengganti ujian sekolah berstandar nasional dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Program yang kedua yaitu menghapus format ujian nasional, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Program Merdeka Belajar yang ketiga yaitu menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Program Merdeka Belajar yang terakhir yaitu memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru dengan menambah kuota jalur prestasi menjadi 15%. Di samping program Merdeka Belajar, Bapak Nadiem Makarim juga memberikan kebijakan terkait pengelolaan dana BOS, yaitu 50% dana BOS digunakan untuk menggaji guru honorer agar kesejahteraannya dapat meningkat. Untuk perguruan tinggi, Bapak Nadiem Makarim mencanangkan program Kampus Merdeka. Sementara dalam masa wabah COVID-19, diadakan pembelajaran jarak jauh dari rumah dengan pembelajaran bermakna tanpa harus terikat kognitif dan capaian akademis semata. Nadiem Makarim pernah mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Penghargaan Asian of the Year diberikan kepada individu atau kelompok yang secara signifikan berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan orang di negara mereka atau Asia pada umumnya. Yang kedua, Nadiem masuk ke dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Pada saat itu, Nadiem Makarim belum menjadi menteri dan masih menjabat sebagai CEO Gojek. Lalu pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Penghargaan diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi bagi pengembangan kawasan Asia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Asia. Dan terakhir, pada tahun 2017, Gojek masuk ke dalam Fortune's Top 50 Companies That Changed the World dan mendapatkan peringkat 17. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke dalam daftar Fortune's 50 dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Selain sederet penghargaan yang pernah didapatnya, Nadiem Makarim juga mengikuti organisasi internasional bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathways for Prosperity for Technologies and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya bekerja. Saya sebagai ASN wajib sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik, sama seperti Bapak Nadiem Makarim
yang senantiasa memajukan kepentingan pendidikan Indonesia. Saya, aparatur sipil negara, wajib sebagai pemersatu bangsa yang sama dengan Bapak Nadiem Makarim selalu cinta tanah air, ras, bahasa, dan budaya di Provinsi Riau dan di negara Indonesia. Sebagai ASN harus profesional dan melayani yang berintegritas, sama dengan Bapak Nadiem Makarim yang selalu mendahulukan dan melayani yang berintegritas demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Saya sebagai seorang ASN harus mengaktualisasikan nilai komitmen mutu yang dicontohkan oleh Bapak Nadiem Makarim, meskipun di tengah pandemi harus bisa memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat.